wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya yang hadir. Salam sehat. Ketemu lagi ya. Eh, Waktunya di siang hari ini Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu habis istirahat, habis makan siang, agak ngantuk-ngantuk gitu. Ya. Eh, Silakan saja Bapak Ibu sambil kelesetan begitu, sambil layah-layah katanya orang Jawa, ya sambil tiduran silakan. Barangkali Bapak Ibu punya kemampuan seperti Gus Dur ya, Bapak Ibu sambil tidur pun mengerti beliaunya itu. Ya, eh, begitu ya Bapak Ibu. Lalu materi yang eh, ditugaskan pada saya hari ini adalah ini materinya. Nah, ini apa ini materinya ini Bapak Ibu? Materi terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Ya, kemarin sudah saya singgung ya Bapak Ibu, pembelajaran orang dewasa ini kalau menurut aliran teori pembelajaran ini termasuk teori pembelajaran andragogik ya. Ada pedagogik, ada andragogik, ada heitogogik ya. Pedagogik itu adalah aliran di dalam teori pembelajaran untuk anak-anak ini. Eh, s- Intinya adalah anak-anak itu belajar ya pada saat dia bermain. Ya. Jadi pada saat dia bermain, berlari, lalu apa eh, pasar-pasaran, lalu bermain dengan motornya, dengan dengan apa temannya, itu adalah eh, aktivitas dia belajar. Sedangkan andragogik, pembelajaran orang dewasa itu kemarin sudah sekilas saya sampaikan adalah aliran pembelajaran yang basisnya itu adalah problem and need ya. Orang dewasa mau belajar apabila sedang ada masalah atau sedang punya butuhnya, ada kebutuhannya, problem and need. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita semua sebagai dosen yang kemarin saya sampaikan harus menjadi penyebab mahasiswa belajar, maka bagaimana apa yang kita ajarkan itu bisa menyentuh ranah-ranah kebutuhan mereka belajar, ya. Menyentuh ranah-ranah memang yang dipelajari ini bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang akan dihadapi, ya di kemudian hari nanti kalau dia lulus gitu. Nah, itu yang disentuh. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya motivasi belajarnya nanti timbul secara perlahan, secara intrinsik ya. Kemarin ada materi tentang motivasi belajar tetapi tidak sempat kita bahas. Ada materi ada motivasi belajar secara intrinsik dan ada motivasi belajar secara ekstrinsik ya. Secara intrinsik apabila motivasi belajar itu tumbuh dari dirinya. Ya, dia begitu masuk di prodi, masuk di kelasnya Bapak Ibu, dia sudah ada keingintahuan ya. Sudah ada penasaran ini yang ingin dia buktikan melalui mata kuliah ini. Biasanya ini adalah apa namanya yang menyebabkan dia bersemangat untuk belajar. Tetapi mahasiswa yang seperti ini tidak banyak, Bapak Ibu, tidak banyak. Ya, kebanyakan mahasiswa motivasinya itu perlu dipompa, ya, perlu apa digerakkan secara eksternal ini. Nah, disinilah kemampuan Bapak Ibu sebagai marketer, nah, gitu ya, dalam bidang apa pemasaran ide-ide dan ilmu pengetahuan itu menjadi kata kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu quote and quote mampu menjual eh, mata kuliah Bapak Ibu, materi-materi Bapak Ibu ini menyentuh apa kebutuhan dia tentang mata kuliah itu tadi, maka insya Allah dia menjadi bersemangat untuk belajar, ya. Nah, tantangannya memang di situ, bagaimana dosen sebagai eh, motivator, dosen sebagai fasilitator bisa menggerakkan mahasiswa yang semula tidak senang dengan mata kuliah itu menjadi senang. Mahasiswa yang semula tidak eh, merasa perlu dengan mata kuliah itu menjadi oh mata kuliah ini perlu, penting ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Waktunya Bapak Ibu tidak banyak ini. Waktunya Bapak Ibu antara 2-3 minggu ini untuk menyatakan bahwasanya untuk gosok mahasiswa ini, untuk memasarkan mata kuliah ini pada mahasiswa. Kita tidak boleh lagi menggunakan prinsip
karena mata kuliah ini wajib, harus kalian ambil, mau nggak mau kalian harus bayar, belajar. Tidak boleh begitu lagi, Bapak Ibu. Ya, karena percuma saja kita memaksakan mahasiswa belajar, tetapi pikiran eh, dan keinginannya berada di luar, walaupun badannya ada di kelas gitu ya. Nah, itu pandai-pandainya kita nanti untuk mengencourage mahasiswa supaya dia bersemangat atau termotivasi untuk belajar. Ya, apa saja yang menyebabkan mahasiswa tidak mau belajar? Ini loh Bapak Ibu, ini dari hasil survei yang saya lakukan kalau di kelas ini Bapak Ibu. Tidak suka dengan mata kuliahnya. Sebenarnya dia tidak suka gitu, tapi karena mata kuliah itu wajib terpaksa dia harus ambil gitu ya. Kedua, tidak tahu tujuannya. Sebenarnya saya mengambil mata kuliah ini tujuannya apa ya? Supaya apa? Apakah hanya sekedar saya harus ambil saja gitu. Nah, ini membuat dia tidak semangat. Berikutnya adalah tidak suka dengan jurusannya. Kebetulan kok masuk ke jurusan itu, begitu masuk dia tidak suka ya. Nah, tidak seperti yang dia bayangkan. Ternyata isinya cuma gini doang ya, jurusan ini ya. Dan jurusan yang rumit tapi tidak jelas untuk apa gitu. Lalu berikutnya adalah tidak biasa, tidak suka membaca gitu ya. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan, mungkin barangkali dosen mahasiswa perlu mengurangi jam di sosmednya, terutama di grup-grup WA. Ini perlu dikurangi nih Bapak Ibu ya. Karena kalau dilihat dari hasil-hasil survei, itu jam orang Indonesia di atas platform WhatsApp itu bisa antara 4 sampai 5 jam sehari Bapak Ibu ya. Nah, itu belum tentu ada manfaatnya dengan sebegitu lama gitu. Nah, itu mungkin barangkali grup-grup WA dan yang lain-lain itu ya kalau terpaksa kita berada di situ ya kita arsip saja ya. Saya hampir semua grup WA saya arsip, Bapak Ibu. Jadi saya tidak mau didikte oleh postingan orang-orang yang di grup WA itu. Kalau toh saya nanti perlu, maka saya akan buka itu. Tapi kalau tidak perlu, saya tidak mau dinotifikasi dari grup-grup WA itu. Artinya hidup saya tidak ingin saya dikendalikan oleh postingan di grup-grup itu tadi atau di sosial media. Saya kira ini prinsip supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kemampuan membaca kita lebih baik ya, supaya kita punya waktu lebih banyak membaca, membaca buku, membaca jurnal dan membaca yang lain-lain. Lalu mahasiswa terlalu sibuk di luar tugas belajarnya. Jadi kalau saya perhatikan mahasiswa saya itu kalau janjian dengan saya itu kebanyakan atau seringkali Bapak Ibu saya yang harus beradaptasi dengan waktunya dia gitu ya. Waktunya mahasiswa ini. Ya, sudah saya jarang sekali mahasiswa bisa sesuai dengan yang waktu yang saya mau. Misalnya mahasiswa eh, nanya ke saya, Pak Samsul, apakah saya bisa menghadap Bapak? Oh ya bisa. Saya hari ini ada di kampus nanti sampai jam 4 sore. Apa jawabannya mahasiswa? Oh mohon maaf Pak, kalau hari ini sampai jam 4 saya masih belum bisa Pak. Bagaimana kalau besok? Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi dia menawar waktunya gitu. Jadi mungkin karena mahasiswa ini terlalu sibuk, entah urusannya apa ya, Bapak Ibu ya. Mm-mm. Bahkan seringkali mahasiswa ini WA dosen itu posisinya masih di kos-kosan, masih di rumah gitu. Sehingga ya kita masih harus nunggu ini sejam 2 jam untuk mereka datang ke kampus ya. Nah, rupanya mahasiswa lebih sibuk daripada dosennya ini. Dosennya kurang menarik ini ya. Jadi dia males belajar karena ya dosennya monoton di dalam mengajarkan materinya, ilustrasinya kurang gitu ya. Dosennya tidak bersemangat begitu. Ya hanya eh, memberikan catatan di papan tulis, lalu sambil menyampaikan apa yang dicatat di papan tulis. Pokoknya ya tidak semangat lah ya. Eh, dan tidak menarik buat mahasiswa. Lalu mereka ya memang malas belajar aja ya. Memang ada beberapa mahasiswa itu ya memang malas belajar gitu ya. Karena tadi sudah kelelahan dengan apa lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan daring maupun lingkungan online-nya dia, luringnya ya. Eh, Metode penyampaian dosen tidak menarik ini ya. Ya, ya, dosen masih apa namanya sulit untuk mengkoordinasi antara materi, penyampaian, intonasi, ya, dan lain-lain itu yang membuat mahasiswa seringkali bingung ya terhadap apa yang disampaikan oleh dosen begitu. Lalu lingkungan kelas tidak nyaman ini ya, lingkungan kelasnya yang
Menurut mahasiswa, ya kalau di Surabaya ini panas gitu ya. Lalu lingkungan kelasnya rame gitu ya. Lalu banyak temennya yang keluar masuk waktu kuliah gitu. Ya, saya seringkali menyampaikan pada mahasiswa saya, sebelum kuliah saya suruh ke kamar mandi dulu Bapak Ibu. Ya silakan ke kamar mandi dulu. Jangan ada yang nanti izin keluar karena mau ke kamar mandi ya. Semuanya harus ke kamar mandi dulu. Kalau semuanya sudah ke kamar mandi, oke, kita mulai kuliahnya. Ya, supaya tidak mengganggu temannya dan tidak mengganggu saya Bapak Ibu ya. Itu lalu berikutnya adalah tidak ada pengawasan dan kontrol dari ortu. Jadi ortunya tidak ada ini. Jadi mahasiswanya itu ya semau-maunya. Ada mahasiswa yang apa namanya pamit dari rumah itu ke kampus, tapi dia tidak pernah masuk gitu ya. Jadi prodinya menyurati orang tuanya bahwasanya anaknya tidak pernah masuk dalam semester ini. Tetapi setahu orang tuanya, anaknya selalu pamit kalau ke kampus begitu. Ya, jadi orang tuanya sulit mengontrol ini. Maka dari itu beberapa perguruan tinggi membuat aplikasi untuk orang tua supaya bisa mengontrol anaknya. Karena orang tua sekarang ini kan orang tua yang sudah modern ya Bapak Ibu ya, melek teknologi begitu beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu kan ya orang tua akan sulit mengontrol saya kuliah kan karena memang sekolah aja tidak lulus maksudnya SD gitu ya. Kalau orang tua sekarang jauh melampaui anaknya kan penguasaan teknologi, kesadaran untuk mendampingi anaknya sekolah dan lain-lain ya. Saya kira kita tidak perlu malu ya Bapak Ibu ya melibatkan orang tua dalam proses pendidikan tinggi karena orang tua sekarang sudah luar biasa kemampuannya ya. Bayangkan di prodi Bapak Ibu ya nanti Bapak Ibu akan menerima kenyataan ada orang tua yang eh, apa namanya posisinya di tempat kerjanya direktur ya ada yang pengusaha, ada yang doktor, ada yang profesor ya dan lain-lain Bapak Ibu. Ya, ada yang profesional dalam bidangnya, pasti ini orang tua yang hebat-hebat ini. Kalau nanti dalam proses pendidikan melibatkan orang tua seperti itu, pasti kualitas pendidikan makin baik, gitu ya. Jadi beda dengan orang tua yang dulu-dulu ini, Bapak Ibu. Lalu sibuk dengan gawainya ini, sibuk dengan perangkat gadgetnya ini. Ya karena apa ya? Karena memang tadi dosennya tidak menarik, kuliahnya tidak jelas, begitu ya. Dia sibuk di kelas itu bermain gadgetnya dia. Ya, nah ini jangan sampai terjadi. Lalu yang lanjut-lanjut, yang berikut-berikutnya monggo silakan dilanjutkan. Lalu yang berikutnya adalah mengapa mahasiswa mau belajar. Nah ini. Pertama ya materinya menarik ya. Materinya itu misalnya materi tentang aplikasi artificial intelligence untuk bisnis ya misalnya begitu. Ya pasti menarik ini. Ya aplikasi artificial intelligence untuk menyelesaikan bla bla bla, untuk mendesain bla 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 gitu ya. Ya misalnya begitu. Jadi materi yang ada di RPS itu coba dibahasakan di dalam perkuliahan itu dengan bahasa yang menarik gitu ya, dengan tema yang menarik. Dosennya menarik gitu ya. Jadi begitu masuk, dosennya sudah mulai berinteraksi dengan mahasiswa gitu, menyapa mahasiswanya, menanyakan apakah ada kesulitan kemarin belajar minggu yang lalu dan lain-lain disapa lah mahasiswanya sebelum masuk ke konten. Ya paling kita butuh waktu paling lama 5 menit lah untuk menyapa mahasiswa, begitu ya Bapak Ibu ya. Ada sentuhan humanis antara dosen dan mahasiswa. Lalu cara penyampaian yang mudah dimengerti ya. Jadi dosen itu yang hebat itu apabila materi-materi yang sulit itu bisa dijelaskan dengan mudah dan mudah dimengerti gitu ya. Ya, kalau materinya rumit dan dijelaskan dengan cara rumit ini ya biasa-biasa saja ini dosen yang ya hanya membacakan teori yang rumit itu tadi. Dosen yang luar biasa ini adalah dosen yang materinya gampang tapi dijelaskan kok tambah rumit. Ini dosen yang luar biasa ini. Luar biasa tidak jelasnya dosen. Ya, nah sebaiknya kita ambil posisi dosen yang bisa menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang rumit ya. Jadi masalah-masalah yang rumit itu bisa kita jelaskan dengan mudah. Nah, dosen yang seperti ini adalah dosen yang perlu waktu untuk mempersiapkan diri, menguasai materinya, lalu mempersiapkan diri bagaimana mencari cara ya, atau bahkan menentukan algoritma dalam menjelaskan. Hari ini saya akan menjelaskan tema ini. Saya akan susun struktur algoritmanya supaya mudah dimengerti, gitu ya. Karena sekarang ini kan zamannya zaman algoritma ya, Bapak Ibu ya. Jadi diatur algoritmanya seperti apa
supaya sesi hari ini nanti bisa menarik itu. Merasa berkewajiban ya. Jadi ada mahasiswa mau belajar itu karena ini kewajiban ya. Ya karena dia merasa eh, dikirim ke kampus ini dengan biaya yang mahal gitu ya. Dalam waktu yang lama dia harus belajar ini ya. Karena kalau nggak belajar dia rugi. Tapi mahasiswa yang kayak gini ini sedikit ya Bapak Ibu ya. Sedikit ya. Ya kan mahasiswa itu setiap semester berapa SPP-nya? Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Mahal itu Bapak Ibu. Ya, dan dia harus investasi waktu di sini. Ya, dia merasa bahwasanya ini kewajiban saya untuk belajar. Saya harus belajar karena kalau saya tidak belajar, saya rugi banyak. Rugi duit dan rugi waktu. Nah, gitu. Ada yang gitu, mahasiswa. Lalu yang berikutnya karena banyak tugas kuliah. Nah, ini Bapak Ibu memberikan tugas itu menjadi penyebab mahasiswa belajar gitu. Ya tentu saja Bapak Ibu tugasnya harus ditakar dengan SKS-nya. Jadi kalau mata kuliah 3 SKS, ya per minggunya hanya 3 SKS kali 60 menit. Jadi dia punya waktu mahasiswa untuk mengerjakan tugas Bapak Ibu, yaitu 3 kali 60 menit, jadi 3 jam. Ya dia setiap minggu harus diberi tugas dan dia harus belajar dan mengumpulkan tugasnya. Ya, jadi harus ditakar Bapak Ibu tugas mahasiswa per minggunya ini berapa jam. Ya, walaupun dia masih punya waktu lagi per SKS-nya ada waktu 3 jam juga kalau itu 3 SKS ya, 3 SKS dikali 1 jam untuk belajar mandiri ya. Lalu sarana belajar yang lengkap. Ini juga menyenangkan kalau belajar di kampus, labnya itu lengkap, ya. Lalu perpustakaannya juga mudah diakses begitu. Tidak hanya buku hard copy saja, buku-buku e-book juga banyak, mudah diakses begitu. Dan sarana belajar yang lainnya juga mendukung. Nah, ini juga membuat mahasiswa semangat ya. Nah, sekarang itu banyak mahasiswa bersemangat ke kampus karena di kampusnya banyak spot untuk foto-foto dalam rangka untuk diupload ke sosmed ya, Instagramable lah gitu ya. Jadi banyak PTS-PTS itu yang membuat spot-spot begitu untuk eh, di digunakan mahasiswa ambil foto atau membuat konten di situ lalu diupload. Nah, bahkan oleh swasta-swasta itu banyak mahasiswa yang didorong supaya membuat konten di kampusnya sebagai sarana promosi gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan mahasiswa semangat belajar. Lalu mendapatkan beasiswa, ini juga menurut mahasiswa menjadi semangat belajar. Termotivasi ada harapan untuk menjadi orang sukses ya. Ini pinter-pinternya dosen ini Bapak Ibu. Jadi dosen bagaimana memberikan gambaran-gambaran kalau kalian sukses mengikuti mata kuliah saya ini akan menentukan kesuksesan kalian untuk dia akan datang begitu ya. Dan seterusnya Bapak. Itu menurut siapa? Menurut Spedi. Spedi ini orang yang menulis tentang outcome based education. Ya, dia mengatakan bagaimana mahasiswa itu sukses di kelas karena sukses di kelas itu menyebabkan nanti berpotensi sukses setelah dia lulus gitu ya. Lalu relevan mata kuliah terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana Bapak Ibu memberikan contoh-contoh yang relevan, yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Oleh karena itu, banyak strategi pembelajaran yang mahasiswa terpaksa harus mencari case-case begitu, ya case-case sesuai dengan keinginan dia gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu mengajarkan mata kuliah yang menjalankan metode case based, problem based, project based, ini Bapak Ibu mendorong mahasiswa untuk mencari case-case sesuai dengan apa yang dia inginkan dan apa yang dia minati gitu ya. Nah, ini bisa meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Mahasiswa menjadi senang ya. Lalu berikutnya metode pembelajaran yang bervariasi tadi sudah saya sampaikan dan lain-lain. Itulah beberapa hal yang menyebabkan mahasiswa mau belajar dan beberapa hal yang menyebabkan mahasiswa tidak mau belajar, ya. Nah, tugas kita semua sebagai dosen adalah bagaimana Bapak Ibu mendorong mahasiswa supaya belajar. Karena intinya kuliah itu adalah belajar, ya. Intinya mahasiswa berada di kampus ini, di kampusnya Bapak Ibu itu adalah belajar, gitu ya. Nah, itu. Lalu ada beberapa alasan. Ada orang yang belajar itu memang dalam rangka untuk mencari duit yang banyak itu ya. Banyak itu ya para apa apa namanya? Para
eh, triliuner muda gitu ya. Wah, itu dia tidak mau sekolah dia, tapi dia luar biasa belajarnya dalam rangka supaya dapat uang sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Bapak Ibu sering kan nonton YouTube itu ada seperti Timothy Ronald ya, ada Andrew, ada Gabriel, ada siapa lagi itu. Itu anak-anak muda yang usianya sekitar 25 tahun, begitu 30 tahun ya. Generasi Gen Z ini anak-anak yang dia resah dengan sekolahnya karena di tempat sekolah itu menurut dia materi-materi yang diajarkan oleh dosen itu tidak jelas untuk apa dan seringkali anu apa namanya kadaluarsa yang diajarkan ya tidak update maka dia apa dengan kecerdasannya itu dia belajar sendiri mandiri gitu ya Bapak Ibu ya seperti itu ya karena motivasinya bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara dia menguasai pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dia harus tahu banyak hal supaya pengetahuan yang banyak itu bisa dia gunakan untuk mendapatkan uang. Nah, gitu. Ada orang yang belajar itu karena jabatan, Bapak Ibu, ya karena oh sorry, karena dia ingin keliling dunia gitu ya. Ya, banyak itu anak muda yang belajar bahasa Cina, belajar bahasa apa Inggris, lalu bahasa Korea, tapi dia ingin keliling dunia ini, Bapak Ibu. Ingin keliling dunia, lalu ingin berbagi dengan orang lain. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat YouTuber-YouTuber itu yang terkait dengan traveling itu kan banyak anak-anak masih muda-muda itu, Bapak Ibu. Masih muda-muda, menguasai 5 bahasa, 6 bahasa, dan pekerjaannya dia keliling dunia ini. Ya. Ah, ada yang begitu. Sekolahnya ya biasa-biasa saja. Artinya tidak tinggi-tinggi amat itu, nggak sampai doktor gitu ya. Mungkin S1, S2 sudah cukup dia, tapi dia menguasai sekian banyak bahasa dan menguasai atau membaca sekian banyak budaya. Sehingga di setiap tempat dia bisa tahu persis budaya setempat begitu ya. Lalu ada orang belajar yang sekedar hanya untuk mendapatkan ijazah saja, Bapak Ibu. Ini banyak ini ya. Ya, bagaimana supaya dapat gelar sarjana, bagaimana supaya dapat gelar magister, bagaimana supaya dapat gelar doktor. Bahkan eh, banyak orang yang belajar ya supaya dapat gelar profesor gitu ya. Ya itu Bapak Ibu. Boleh enggak ya boleh-boleh saja karena itu salah satu motivasi kan. Ya, ada orang yang belajar karena ingin jabatan, ya. Dengan jabatannya itu dia merasa bahwasanya nanti dia akan bermanfaat, maka dia mau belajar apa saja, begitu. Ya, di antaranya ya belajar-belajar seperti apa namanya pekerti AA ini kan dalam rangka supaya karir kita, ya karir saya Bapak Ibu ini bisa meningkat, ya. Baik nanti dalam struktur golongan maupun jabatan akademik dosen itu bisa apa namanya sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan dan memang berkualitas karena Bapak Ibu sebelumnya atau landasannya adalah belajar. Lalu ada orang belajar ya memang ingin belajar saja, tidak ingin yang lain-lain ya. Dengan belajar itu menjadi puas gitu ya. Ada nggak orang yang seperti itu? Ya ada juga gitu. Kalau ditanya buat apa kamu belajar? Ya hanya ingin belajar aja, dia puas dengan belajar gitu ya. Ini. Nah, itu kan ada juga mahasiswa yang belajar itu karena dipaksa orang tuanya. Ya orang tuanya memaksa menyebabkan dia mau belajar begitu. Nah, inilah motivasi-motivasi orang dewasa mau belajar, Bu, ya, yang semuanya kita sudah tahu, ya. Nah, pembelajaran orang dewasa itu kalau di apa diringkas adalah suatu proses yang menimbulkan keinginan untuk bertanya, belajar secara mandiri dan berkelanjutan sepanjang hayat, lifelong learning. Jadi belajar itu diawali dengan kemampuan bertanya, ya. Jadi dengan kemampuan bertanya itulah seseorang akan mempelajari banyak hal gitu ya. Dipicu atau didorong dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Seperti dalam penelitian kan Bapak Ibu penelitian itu terjadi karena Bapak Ibu sedang ada pertanyaan ini ya rumusan masalah itu ya pertanyaannya dirumuskan masalah. Hidup kita sehari-hari juga begitu Bapak Ibu. Karena ada pertanyaan itulah kita beraktivitas sehari-hari. Ya, apa yang saya lakukan hari ini yang bermanfaat untuk saya, maka saya akan mencari cara aktivitas apa yang kira-kira hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bahkan sekarang teknologi ya, teknologi yang Bapak Ibu pakai sekarang, teknologi AI itu sangat bergantung bagaimana Bapak Ibu membuat pertanyaan. Makin presisi dan makin detail pertanyaan Bapak Ibu,
makin bagus pula Bapak Ibu memperoleh pengetahuan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kan gitu ya. Yaitu pada saat Bapak Ibu menggunakan ChatGPT membuat prompt kan, menggunakan Grok, menggunakan apa namanya DeepSeek dan lain-lain, itu sangat bergantung pada seberapa presisi pertanyaan Bapak Ibu kan. Makin presisi pertanyaan Bapak Ibu akan makin puas dengan pengetahuan yang Bapak Ibu peroleh. Jadi, ya intinya bagaimana sekarang melatih mahasiswa kita supaya mempunyai kemampuan untuk bertanya. Karena ini bagian yang paling lemah di setiap pertemuan di dalam kelas ya. Orientasinya adalah ya tentu karena pertanyaan itu tujuannya nanti bagaimana memecahkan sebuah masalah ya. Kebutuhan dirinya bagaimana, kesediaan untuk berubah. Ini semuanya berakal dari pertanyaan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu Bapak Ibu melatih mahasiswa untuk memiliki kemampuan bertanya. Ya, saya sering memberikan tugas-tugas mahasiswa untuk merumuskan pertanyaan ini, Pak. Ya, mengidentifikasi masalah dan merumuskan pertanyaan. Ya, ternyata saya menemukan sampai dengan mahasiswa tugas akhir sekalipun itu sangat sulit merumuskan permasalahan. Sangat sulit. Mahasiswa S1, S2 maupun S3 ya. Itu apa namanya tahapan merumuskan masalah itu saja sulit ya setengah mati ya. Ya. Nah, itu ada beberapa ini kan metode kan. Kalau di metodologi penelitian ada rumusan masalah atau membuat pertanyaan dalam bentuk asosiatif, ada yang dalam bentuk deskriptif, ada yang dalam bentuk komparatif, atau ada yang dalam bentuk gabungan di antaranya. Nah, itu kan perlu belajar ini Bapak Ibu ya, bagaimana membuat pertanyaan yang baik ya, supaya nanti hasil belajarnya juga baik ya. Lalu berikutnya adalah belajar ini, Bapak Ibu. Kalau menurut SNDikT, ya Standar Nasional Pendidikan Tinggi, belajar itu adalah interaksi antara mahasiswa dan dosen, ini Bapak Ibu, dan sumber belajar ini, mahasiswa dan sumber belajar, dosen dan sumber belajar. Ya, interaksinya ini. Jadi Bapak Ibu, interaksi belajar mahasiswa itu tidak hanya sekedar kemarin saya sampaikan, sekedar sebatas SKS dalam setiap minggunya, tetapi Bapak Ibu bisa mengembangkan sumber belajar yang bisa diakses oleh mahasiswa 24 jam per harinya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sediakan materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan di dalam perkuliahan itu, ya PPT atau apa begitu. Lalu Bapak Ibu digitalisasi, Bapak Ibu letakkan di platform e-learning Bapak Ibu. Atau video-video yang ada relevansinya dengan mata kuliah itu, Bapak Ibu share melalui platform e-learning. Apakah video itu dari YouTube, apakah video itu adalah hasil apa karya Bapak Ibu share di apa platform e-learning yang Bapak Ibu miliki ya. Ya, seperti itu. Jadi sudah lewat ini masanya, ya. Sudah lewat masanya dosen tidak menggunakan platform e-learning. Ya, saya kira ini adalah tool yang sangat baik, ya, tool yang saya kira tidak bisa ditinggalkan saat ini, ya, untuk melengkapi proses pembelajaran karena memang definisi yang diminta oleh SNDikti itu adalah interaksi ya, Bapak Ibu, interaksi. Interaksi sinkron maupun asinkron antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Lalu Bapak Ibu satu hal lagi dikatakan di situ interaksi itu di dalam lingkungan belajar yang Bapak Ibu setting ya. Jadi lengkapnya begini, pembelajaran itu adalah interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam sebuah lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini Bapak Ibu setting ya. Misalnya lingkungan belajar di kelas, lingkungan belajar di prodi, bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan environment akademik yang baik, atau lingkungan belajar online Bapak Ibu ya di platform e-learning tadi. Ya Bapak Ibu setting supaya mahasiswa nanti kerasan belajar di situ, mudah belajar di situ. Nah, semuanya ini nanti acuannya adalah ini Bapak Ibu acuannya. Acuannya adalah pencapaian standar kompetensi lulusan atau CPL-nya ini. Nah, ini acuan utamanya ini Bapak Ibu ya. Nah, supaya nanti eh, proses pembelajaran itu terjadi secara terstruktur, ya sistematis, transparan, terbuka, begitu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus membuat RPS ya. Karena RPS ini adalah sebuah dokumen yang berisi tentang strategi belajar mahasiswa yang didesain oleh dosennya.
Ya, karena dosennya dianggap apa lebih tahu terlebih dahulu tentang bagaimana belajar di mata kuliah itu, ya. Dosen yang eh, mengampu mata kuliah ini pasti punya pengalaman, sehingga pengalaman-pengalaman dan strategi belajar itu bisa dituangkan di dalam RPS ini agar membantu mahasiswa belajar lebih mudah terhadap mata kuliah itu untuk mencapai standar kompetensi lulusannya, JPL yang dibebankan di mata kuliah itu. Ya, kalau tanpa RPS, pasti sulit mahasiswa ya Kak. Ini sekolah zaman dulu Bapak Ibu ya. Zaman dulu itu sekolah tidak ada RPS-nya. Zaman saya kuliah itu tidak ada RPS-nya. Saya tahu minggu ini belajar tentang sesuatu karena dosennya ngajar gitu ya. Jadi minggu depan saya harus belajar apa saya tidak tahu ya. Karena saya harus nunggu dosennya nanti ngajar apa gitu ya. Karena RPS tidak ada waktu itu. Ya kita belajar sesuai yang diajarkan dosen. Kalau sekarang kan tidak. Ya sekarang mahasiswa bisa tahu apa yang harus dia pelajari selama 16 minggu karena RPS-nya ada. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana pembelajaran menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif gitu ya. Memiliki kesempatan yang sama untuk setiap mahasiswa, lalu belajar dijaga bahwasannya di kelas itu adalah aman buat mahasiswa belajar, mahasiswa tidak perlu merasa terancam, nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu nyaman di dalam belajar. Jadi ada beberapa mahasiswa ada atau gini, ada beberapa case ya, mahasiswa itu stres Bapak Ibu, tidak mau datang ke kelas ya, tidak mau datang ke kelas. Karena mahasiswa ini punya apa apa punya kelemahan ya di dalam mengolah mentalnya dia. Ya, artinya mentalnya memang tidak terlalu tangguh. Jadi dia melihat dosen ini kok menjadi ancaman gitu ya. Dia tidak mau datang ke kelas karena menurut dia dosennya ini membuat dia terancam, membuat dia tidak nyaman belajar di kelas dan lain-lain. Ya ada yang kayak gini nih, kasus kayak gini nih, Bapak Ibu. Ya, jadi saya punya beberapa perwalian itu saya tanya mengapa eh, kalian eh, jarang sekali masuk ke kelas ya karena dia menurut dia dosennya membuat dia cemas gitu ya. Ya dosennya membuat dia cemas, tidak welcome itu dosennya ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu barangkali karena kita memang sekarang ini fungsi kita sebagai fasilitator, sebagai apa inspirator ya. eh, Lalu sebagai apa lagi Bapak Ibu? Eh, ya eh, motivator memberikan motivasi untuk mahasiswa belajar, maka yang paling penting kita menjaga hubungan kita dengan mahasiswa, bagaimana supaya mahasiswa tidak merasa takut, tidak nyaman berada di kelas kita. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu ini semua ada di SNDikT. Ya, ini semua ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ikut akreditasi, suatu saat Bapak Ibu akan mendapatkan pertanyaan ini. Ya, misalnya Bapak Ibu nanti ditugaskan oleh Prodi sebagai wakil dosen, Bapak akan ditanya bagaimana Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu untuk menjaga kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu harus siap menjelaskannya karena ini pasti ditanya satu-satu ini nanti sama asesor, ya. Ya, karena ini sudah menjadi eh, karakteristik yang distandarkan di dalam proses pembelajaran. Oke, seperti itu. Lalu eh, tahapan belajar orang dewasa biasanya selalu melalui tahapan pertama kesadaran atau awareness-nya dimunculkan dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu harus memberikan pengantar ini terhadap perkuliahan Bapak Ibu di minggu pertama. Mata kuliah kita ini tujuannya bla 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 ini supaya kalian mempunyai kemampuan ini. Nanti kalian harus belajar sesuai dengan RPS ini. Nah, RPS ini akan Bapak Ibu jelaskan ya bagaimana tahapan belajar. Nah, ini supaya menumbuhkan awareness-nya mahasiswa. Lalu mahasiswa diajak diskusi. Ya. Lalu kalau aware, maka pada tingkatan berikutnya dia akan berupaya untuk memahami apa yang sedang dipelajari. Lalu kalau dia sudah berusaha untuk mempelajari, memahami, lalu meningkat nanti pada level apa namanya apa mengidentifikasi pengetahuannya itu, lalu mencoba mengaplikasikannya dan seterusnya, ya bisa jadi nanti pemahaman dan pengetahuan itu akan berubah menjadi keterampilan dia, baik keterampilan secara fisik ya maupun keterampilan secara kognitif ya.
Misalnya keterampilan berpikir itu keterampilan secara kognitif. Ya. Ya, ada orang yang setiap melihat masalah selalu lincah untuk mencari solusinya. Nah, ini dia sangat terampil di dalam apa kognitifnya. Nah, ini pendapatnya Robert M. Gagne. Jadi keterampilan itu tidak hanya soal fisik saja, Bapak Ibu, tetapi soal apa kemampuan berpikir itu bisa saja menjadi terampil bagi orang-orang yang terlatih, ya, Bapak Ibu ya, terlatih untuk menyelesaikan masalah. Lalu langkah berikutnya adalah mengimplementasi pengetahuan dan keterampilan itu, learning to do, ya, learning to do, ya. Kemudian harapannya kalau learning to do ini nanti diulang-ulang, ya, di apa namanya, dihabituasi, harapannya itu menjadi karakter atau menjadi attitude atau menjadi sikap begitu ya. Jadi ada 4 pilar UNESCO. Yang pertama itu ada learning to know, learning to know, ya, belajar untuk mengetahui. Lalu tentu saja diawali dengan awareness ini dulu. Yang kedua adalah learning to do, ya. Setelah dia mengetahui bagaimana didorong untuk melakukan sesuatu atas pengetahuan itu, lalu eh, melakukan sesuatu itu dihabituasi, diulang-ulang Bapak Ibu. Sehingga yang ketiga menjadi learning to be. Nah, ini menjadi sikap, menjadi karakter gitu ya. Tentu saja kalau sudah sampai di level ini, tinggal melanjutkan selangkah lagi adalah learning to live together. Nah, together. Dia akan siap untuk nanti belajar di lingkungan belajar yang mana orang-orang di lingkungannya dia itu berbeda pandangan, berbeda suku, ya, berbeda status sosialnya dan lain-lain. Ya, karena dia sudah punya 3 dasar ini, ya. Nah, ini Bapak Ibu tahapan belajar orang dewasa. Jadi yang paling gampang adalah menggunakan 4 pilar UNESCO ini, ya. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, ya. Ya, diawali dengan eh, awareness-nya. Lalu Bapak Ibu faktor-faktor yang mempengaruhi orang dewasa belajar itu tadi tentu motivasi. Lalu kemampuan mahasiswa. Kemampuan itu adalah maksudnya adalah kemampuan dia beradaptasi dengan lingkungan belajarnya tadi. Lalu perhatian mahasiswa, attention-nya ya seperti apa ini. Nah, attention mahasiswa ini kalau menurut hasil penelitian itu kalau di kelas daya tahannya cuma 15 menit Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar dengan semangat tinggi begitu, ya 15 menit pertama itu dia akan memperhatikan. Setelah 15 menit dia ngedrop turun Bapak Ibu. Ya turun. Nah ini perlu di ice breaking atau perlu Bapak Ibu memberikan contoh-contoh atau memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya perhatiannya naik kembali gitu ya. Lalu persepsi ini ya, persepsi. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa membangun persepsi sehingga persepsi mahasiswa juga turut mempengaruhi ya, dia menjadi semangat belajar. Ya, ingatan, lupa, retensi. Ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar orang dewasa. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti di dalam menyajikan materi menyiapkan alat-alat bantu yang untuk apa menjaga ingatan di dalam sebuah substansi. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan tentang misalnya sebuah jembatan, lalu Bapak Ibu memberikan gambar tentang jembatan gitu ya. Nah, jadi gambar itu akan memberikan apa retensi atau daya ingat yang panjang gitu ya, tidak mudah dilupakan secara visual gitu ya. Lalu berikutnya adalah transfer ya, transfer dalam pengertian begini, belajar itu eh, memang kalau menurut teori konstruktivisme tidak mungkin itu ditransfer seluruhnya 100%. Ya, paling sebagian saja yang tertransfer. Nah, yang sebagian lain itu sebagian besar atau sebagian yang lain tadi adalah dikonstruk ya, di apa namanya disusun kembali oleh si mahasiswa. Lalu kondisi belajar, tujuan belajar tadi sudah umpan balik. Nah, ini umpan balik ini Bapak Ibu yang juga penting ya, karena banyak kelemahan dosen termasuk saya itu jarang memberikan umpan balik pada mahasiswa ini. Ya. Jadi diberi tugas mahasiswa, lalu tugas dikoreksi, tapi tidak dikembalikan ke mahasiswa. Kasih ujian UTS UAS ya, dikoreksi oleh dosen, tapi hasil koreksinya ya
lembar koreksinya itu hasil yang dikoreksi Bapak Ibu dosen tidak dikembalikan ke mahasiswa. Ya, nah ini menyebabkan juga salah satu faktor yang kalau kita tidak melakukan menjadi mahasiswa tidak tahu dia harus belajar yang mana. Ya, menurut dia kemarin dia mengerjakan sudah betul, tapi nilainya kok jelek. Ya, dia hanya bertanya-tanya saja ini karena tidak ada umpan balik dari Bapak Ibu dosen. Ya, tidak menyebabkan dia memperbaiki cara belajarnya. Nah, ini mohon dilatih ini Bapak Ibu ya. Setiap tugas dan ujian yang diberikan pada mahasiswa diberikan umpan balik. Nah, umpan baliknya bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa umpan baliknya itu jawaban soal itu dijelaskan di kelas ya. Misalnya Bapak Ibu minggu 8 UTS, minggu ke-9 Bapak Ibu masuk, jangan buru-buru ngasih materi baru, tapi Bapak Ibu menjelaskan UTS kemarin, nah sebagai umpan balik ya. Jadi dijelaskan soal-soal UTS yang minggu ke-8 itu jawabannya seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya waktu ya, minggu ke-9 Bapak Ibu ingin masih memberikan materi yang baru, ya sudah jawaban dari soal-soal yang Bapak Ibu berikan itu ya diberikan penjelasannya seperti apa, lalu diletakkan misalnya kalau zaman dulu di apa namanya eh, mading ya, majalah dinding itu ya. Atau kalau zaman sekarang diletakkan di platform e-learningnya. Jadi di platform e-learning Bapak Ibu letakkan jawaban dari soal UTS yang kemarin, gitu ya. Nah itu, nah belajar itu sendiri Bapak Ibu kalau hanya apa mengandalkan kuliah saja, itu bisa saja hanya sampai level sensor memorik ini. Jadi pada saat mahasiswa mendengarkan kuliah sambil mencatat ya, atau sambil membaca buku ya, atau melihat video yang Bapak Ibu berikan itu baru masuk pada sensor memori ini. Ya, nah pada saat dia memahami, mengerti apa yang Bapak Ibu jelaskan, nah baru masuk ke short term memory, ya, memori jangka pendek ini. Nah, kalau nanti Bapak Ibu eh, melakukan pengulangan habituasi dengan cara memberikan tugas, ya, Bapak Ibu berikan tugas di sini yang mana tugas ini adalah pengulangan-pengulangan terhadap apa yang Bapak Ibu berikan di dalam perkuliahan, maka dia akan masuk pada long term memory. Ya. Oleh karena itu, di sistem SKS kita itu ada tatap muka ini. Nah, tatap muka ini tujuannya adalah supaya mahasiswa mengerti dan paham dan tersimpan di short term memory. Lalu diberi tugas ini Bapak Ibu, diberi penugasan supaya pengetahuan yang di short term memory ini masuk ke long term memory. Ya, masuk ke sini Bapak Ibu ya. Nah, itu tujuannya tugas. Jadi tugas ini jangan sampai hilang ya. Jangan sampai minggu itu Bapak Ibu tidak memberikan tugas. Pasti Bapak Ibu akan kehilangan kesempatan untuk membantu mahasiswa apa mengingat pengetahuan yang dia terima dari Bapak Ibu dari short term memory menuju ke long term memory. Nah itu, nah ini tadi yang saya sampaikan pada Bapak Ibu kurva retensi ini. Jadi kurva retensinya seperti ini ya Bapak Ibu. Pada saat pertama barangkali retensi eh, daya ingatnya 80% dia bisa mengerti. Tapi setelah 20 menit bisa ngedrop sampai 60%. Setelah sehari bisa saja ini ngedrop sampai di bawah ini Bapak Ibu, sampai 20% begitu. Nah, ini hasil penelitian yang dikemukakan oleh Dennis Child ya. Lalu ada juga yang hasil penelitian yang dikeluarkan oleh J. Roykers. Ini seorang ahli pendidikan dari negeri Belanda yang mendedikasikan hidupnya tinggal di Indonesia. Lalu dia melakukan penelitian. Nah, menurut J. Roykers itu grafik konsentrasi ini ya, tingkat perhatiannya ya, itu sekitar 15 menit ini loh. Tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. 15 menit ini naik, setelah itu turun lagi Bapak Ibu. Turun ya. Lalu memperhatikan lagi 15 menit lagi nih. Ya, lalu turun lagi. Kalau diteruskan seperti itu akan terus-terus turun lama-lama ketiduran ini. Moga-moga Bapak Ibu tidak sedang ketiduran ya ini ya. Nah, itu Bapak Ibu oleh karena itu perlu dipertahankan supaya eh, perhatian dari mahasiswa ini tetap tinggi, yaitu dengan cara memberikan contoh-contoh, memberikan pertanyaan,
Ya pokoknya di ice breaking begitu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bertanya ini ya, supaya tidak ngantuk gitu ya. Iya, Karena silakan sudah Bapak lebih Ibu. dari 15 menit ini. Monggo silakan Bapak Ibu. Iya, silakan. Ini biasanya kalau tidak, kalau mahasiswa gitu ya Pak ya, kalau Mm-mm. berarti tidak bertanya berarti dikembalikan Pak, ditanya gitu. Ganti kita yang menanya mahasiswa ya Iya, ini ya. betul. Ya, tadi kan sudah kita tahu bersama bahwasannya belajar itu awalnya dari pertanyaan kan gitu ya. Dari pertanyaan itulah mahasiswa memulai belajar begitu. Tetapi kenyataannya kan tidak begitu. Kenyataannya Bapak Ibu kita semua itu masuk kelas, kita mulai dari deskripsi kan, bukan dari pertanyaan gitu. Oke. Ya, mestinya kalau bisa ini mulai ya materi-materi kita ini kita awali dari pertanyaan ini. Ya, mengapa begini, mengapa begini gitu ya. Supaya Iya. mengencourage mahasiswa, memunculkan rasa ingin tahu mahasiswa. Baik, Bapak Ibu. Monggo, Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada dari pertanyaan. pengalaman Bapak Ibu yang berapa ya, ada yang baru 1 semester mengajar, ada yang dua Oh ya, semester ada yang mengajar. belum pernah mengajar ya Bapak Ibu ya? Oke. Ada Apakah ada yang Pak, belum pernah mengajar? ada Pak, saya belum pernah Pak. Oh ya, tapi sudah pernah diajar ya? Sudah. Paling nggak sudah tahu situasi perkuliahan. Ya, oke, monggo silakan. Oke, ini mungkin yang belum pernah mengajar. Kira-kira bagaimana ya? Ini Bu Asya, ini mungkin nanti usianya dengan mahasiswa yang diajar tidak terlalu jauh ya? Berarti ya. Ya Bu. Oke. Bagaimana ini Pak Samsul kalau seperti itu? Saya masih ingat, saya dulu mungkin sama dengan Pak Samsul, saya mengajar, saya baru lulus S1 karena waktu itu masih boleh nggak ya, apa namanya lulus S1 kemudian menjadi dosen. Dosen, ya. Oke, jadi saya mengajar mahasiswa yang hampir seumuran dengan saya. Oh ya, Ya ya, hanya beda ya. berapa tahun begitu. Mm-mm. Ya, Ya. apa namanya, itu challenge, salah satu challenge juga ya, gimana membuat salah satunya mahasiswa di kelas juga, meskipun kita usianya tidak terlalu jauh, mereka Mm-mm. bisa paling tidak respect bahwa saya apa namanya posisinya adalah dosen begitu. Itu bagaimana ya Pak Samsul? Mungkin bisa. Ya, ya, ya saya lebih ngeri lagi dari Bu Ira ya. Saya dulu Oke. mengajar tahun 89 itu, ya separuh mahasiswa saya itu kakak kelas saya. Oh gitu. Ya, ya. Jadi waktu saya ngajar ya dia mendengarkan saja, tapi setelah ngajar dia tanya, siapa yang ngasih kewenangan kamu ngajar ini? Wah, gitu tanya kakak kelas itu. Jadi ditanya kewenangan saya, siapa yang ngasih kewenangan kamu mengajar gitu. Ya, rupanya dosen saya yang waktu itu, kalau dulu S1 boleh ngajar, tapi asisten Bapak di tempat saya. Jadi Ah, saya baru ngajar itu setelah magister. Tapi selama 5 tahun saya belum magister, itu saya asisten dulu. Ya, iya. asing. Tapi ngajar sama dosennya dilepas ngajar. Untuk beberapa materi tertentu gitu dilepas untuk menyampaikan materi. Nah, disitulah ada persoalan ini. Persoalan komunikasi antara saya sebagai dosen yang seumuran atau lebih tua itu trustnya, ya trust terhadap apa yang saya sampaikan itu tidak terlalu bagus ya. Karena mahasiswa-mahasiswa saya kan kakak kelas atau satu angkatan. Ya, kita semua sudah tahu lah Samsul itu kemampuannya seberapa gitu di anggapan mereka. Ya, bagaimana cara mengatasinya ini ya. Tapi kalau sekarang kan Bapak Ibu jadi dosen kan sudah magister ini ya. Sudah magister. Jadi mahasiswa Bapak Ibu semuanya berada levelnya di bawah Bapak Ibu kan. Ya, di bawah Bapak Ibu. Nah, sekarang eh, sebagai dosen yang sudah pada level magister ini pasti kaya pertanyaan. Jadi Bapak Ibu harus melatih mahasiswa untuk bertanya, gitu ya. Ya, mendorong mahasiswa supaya mau bertanya ini, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana saja. Misalnya contoh pertanyaan yang sederhana. Ya, mengapa Bapak Ibu berkenan ya untuk mengikuti pelatihan pekerti ini? Ya. Apakah ini untuk hidup Bapak Ibu ada manfaatnya? Ya. Ya, Apakah enggak gitu. dengan pelatihan pekerti ini akan merubah arah hidup Bapak Ibu?
Nah, toh banyak dosen yang tidak ikut pekerti AA, dia bisa menjadi profesor gitu ya. Mengapa Bapak Ibu mesti belajar materi-materi yang susah kayak gini dan menjenuhkan ini? Ya berhari-hari dan jamnya sampai sore ini. Nah itu kan harus dipertanyakan ini. Ya, karena jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan nanti Bapak Ibu berkenan untuk mempelajari materi-materi pekerti AA ini dengan ikhlas atau tidak gitu ya. Bisa saja Bapak Ibu tetap on cam, ya kameranya ada begini, tapi pikirannya sebenarnya kemana-mana ini Bapak Ibu ya. Karena jawaban atas pertanyaan itu yang nanti menentukan gitu. Ini sebagai contoh pertanyaan gitu ya. Eh, jadi saya dulu Bapak Ibu seringkali menggunakan aplikasi namanya Man Manager. Ya, aplikasi itu membuat roadmap gitu loh Bapak Ibu, membuat roadmap gitu. Nah, lalu saya tanya ini di mata kuliah saya ini di minggu pertama. Saya mempunyai pertanyaan, mengapa kalian mempelajari mata kuliah metodologi penelitian ini? Ya, tolong jawab secara teoritis dan aplikatif apa yang ada di benak Anda dengan menggunakan Man Manager ini. Nah, menggunakan mind map ini, Pak. Lalu mereka mau macam-macam itu, Bapak Ibu. Macam-macam. Jadi saya mengambil mata kuliah ini karena mata kuliah ini wajib. Saya mengambil mata kuliah ini karena mata kuliah ini nanti menjadi syarat untuk mengambil tugas akhir. Saya mengambil mata kuliah ini karena saya ingin belajar metodologi penelitian dan macam-macam kali. Ya, yang dia bisa kembangkan dalam pikirannya dia dalam bentuk roadmap ini. Ya, seperti itu. Lalu setelah dia ikut kuliah 16 minggu atau minggu ke-15, saya berikan pertanyaan yang sama. Mengapa kalian eh, mempelajari metodologi penelitian ini di mata kuliah ini? Ternyata dari hasil ini implementasi ini pada mahasiswa saya bertahun-tahun Bapak Ibu, ya jawaban setelah dia belajar itu lebih rimbun daripada jawaban sebelum dia belajar. Ya, memang ada satu dua mahasiswa yang sama rimbunnya. Artinya cabang-cabang mapnya itu sama, mind mapnya itu sama. Tapi sebagian besar cabang-cabang mapnya itu bisa berkembang ini. Ya, nah itu apa namanya betapa pentingnya pertanyaan itu, Bapak Ibu, supaya mahasiswa bisa mengembangkan potensi berpikirnya. Ya. Nah, pertanyaan saya kalau Bapak Ibu saya kasih tugas seperti itu, kira-kira bisa enggak ini mengembangkan jawaban atas pertanyaan mengapa harus mengikuti pelatihan pekerti ini? Karena satu apa Bapak Ibu? Satu, ya Oke, dua silakan. karena apa? Tiga karena Oke, monggo. Mulai dari mana Pak Samsul? ya hmm, gimana Bapak Ibu? Nah, kalau mahasiswanya pasif semua di kelas itu, lalu dipanggil satu-satu, Bapak Ibu, itu biasanya ya dipanggil satu-satu. Halo Pak Aditya, bagaimana menurut Pak Aditya gitu ya. Nah, Ya, Oke, bagaimana Pak Aditya? eh, jadi eh, ikut pekerti ini ya pada dasarnya beberapa hal yang untuk mengajar, Pak. Artinya satu yang pasti sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi gitu ya ke ya, depannya. ya, Lalu yang kedua itu kebetulan saya sudah mengajar dari lama gitu, tapi ah, eh, kan kalau mengajar saja itu kan applied-nya gitu ya, Pak. Tapi kan ya, saya butuh kenapa sih kok mengajar itu harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi ya, saya mau mencari dasar ilmunya itu di pelatihan pekerti ini. Ngaten ya, nggih, Pak. Terima kasih. ya. Ya, nah itu artinya bahwasannya Pak Aditya ini tidak sekedar mengikuti pekerti AA itu untuk mengikuti sertifikasi dosen saja, tetapi beliaunya berdasarkan pengalaman mengajar selama ini memang butuh mengapa mengajar itu seperti ini, bagaimana caranya mengajar itu supaya bisa seperti itu dan lain-lain. Saya kira itu ya Pak ya intinya. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kembangkan kan, Pak Aditya bisa kembangkan pertanyaan ini lebih dalam lagi kan. Oke, Pak Aditya, saya kira jawaban yang menurut saya luar biasa ini. Bapak bisa mengkombinasikan antara idealisme Bapak sebagai dosen
dan keperluan administratif. Ya, tadi itu kan untuk sertifikasi dosen itu kan sebenarnya keperluan administratif saja gitu ya. Tapi harus tetap dijalankan walaupun administratif ini kan menentukan karir sebagai dosen kan gitu. Tapi jangan lepas esensinya. Eh, Begitu ya Bu Eki ya. Heeh. Pasti Bu Eki setuju ini. Atau Bu Eki punya pandangan yang lain. Monggo silakan Bu Eki. Iya Pak, sebetulnya untuk tes ini sendiri ya kurang lebih Mm-mm. hampir sama ya Pak sama panitia. Jadi ini Mm-mm. menjadi bekal gitu loh untuk saya biar ya bagaimana sebenarnya mengajar yang baik dan benar gitu ya. Nah sebenarnya Ya. Pak ada sedikit yang ingin saya sharing nih Pak berkaitan dengan pengajaran. Nah Mm-mm. kebetulan saya Monggo memang belum silakan Bu Eki. jam terbangnya belum terlalu banyak ya Pak ya. Masih baru nih saya masih newbie sebagai dosen Pak. Karena baru Ah, mau jalan 2 semester nih Pak. oh, 2 semester Nah sudah punya pengalaman kan Bu? Ya. ya sebelumnya hanya asisten Pak sama Pak. Jadi saya masih S1, jadi statusnya masih asisten gitu. Oh Nah ya ini ya baru ya. nih setelah S2 ini saya baru jadi dosen. Ah, ah, ah. Nah, ini sedikit mungkin yang saya ingin sharing, Pak, bahwa sebenarnya sampai sekarang pun saya masih cari apa ya, chemistry gitu dengan mahasiswa. Karena mata kuliah saya ini sebenarnya mata kuliah yang dinilai mata kuliah yang susah gitu untuk para mahasiswa. Kayaknya kalau dosen-dosen dengan bidang ini tuh pasti nilainya jelek-jelek gitu mahasiswanya. Nah, kebetulan saya juga praktisi Pak sebelumnya. Jadi saya coba gali sebelum perkuliahan tuh memahamkan mahasiswa bahwa sebenarnya apa sih manfaat dari kuliah ini gitu. Ya Aplikasinya ya. apa nanti ketika kalian menjadi tenaga kefarmasian juga gitu. Kebetulan bidang saya Hmm. farmasi, Pak. Gitu. Hmm. Tapi memang beberapa mahasiswa tidak bisa, Pak. Jadi gini, kalau saya menilai memang ada beberapa mahasiswa yang sudah membentengi sejak awal. Jadi mereka sudah menilai nih bahwa mata kuliah ini sulit dan saya dari dulu tuh nggak bisa gitu. Akhirnya pas saya buat semacam oral quiz gitu. Jadi saya Hmm. memaksa mahasiswa itu untuk belajar dan menjawabnya by oral gitu, langsung di depan saya sampai Hmm. lulus. Karena Hmm. kalau nggak lulus ya mata kuliah ini nggak akan saya luluskan. Dan ternyata Hmm. di pertemuan kedua oral quiz, memang quiz pertama gagal Pak. Tapi di pertemuan kedua ternyata mereka bisa loh gitu. Jadi Ya. kalau menurut saya memang sebetulnya bukan karena mereka nggak bisa atau mata kuliah ini sulit, tapi mereka yang sejak awal membentengi diri gitu. Sudah Hmm. merasa kalau mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berat gitu. Padahal di luar itu ya sebenarnya mereka mampu lah. Itu mungkin sedikit yang saya sharing gitu, Pak. Ya, 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 ya. Ya, saya kira sharing Bu Eki ini luar biasa ya. Jadi tugas dosen tidak hanya mengajarkan mata kuliah yang diampuhkan, yang di apa namanya yang diampuh, tetapi juga bagaimana membantu mahasiswa untuk meruntuhkan blok mindsetnya, mindset yang sudah tertutup oleh dirinya sendiri begitu. Atau kalau bahasa apa namanya para ahli psikologi itu kapsuling, dia hanya hidup di dalam kapsul bayangan dirinya begitu. Saya tidak bisa ini Bu, ini mata kuliah ini sulit ini dan lain sebagainya. Tapi Ibu mencari cara kan, bagaimana block mindset ini bisa diruntuhkan sehingga dia menjadi grow mindset kan. Ternyata dia bisa gitu ya. Ternyata dia bisa. Nah itu Bapak Ibu, jadi saya sering mengatakan pada teman-teman di dosen itu ya, kalau makin banyak yang kita sampaikan, kita katakan, itu makin banyak yang dilupakan oleh mahasiswa. Tapi makin banyak kita memberikan kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu, ya. Jadi kita kasih, "Ih, bisa lah kamu kerjakanlah ini. Ya. Kerjakan ini. Kamu bisa nanti menyampaikan apa yang kamu kerjakan, yang sederhana ini. Ya, makin menumbuhkan percaya diri dia. Ya. Jadi kalau diawali dengan pekerjaan kecil-kecil, tapi Bapak Ibu bisa mengukur kalau kerjaan itu dikerjakan dia bisa gitu ya. Nah, karena dia bisa mengerjakan yang Bapak Ibu kerjakan, maka percaya dirinya akan tumbuh. Jika percaya dirinya tumbuh, maka dia akan menjadi mesin pembelajar tanpa Bapak Ibu suruh gitu ya. Karena dia sudah percaya diri, dia bisa melakukannya. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Bu Eki adalah saya kira sharing yang baik. Jadi melatih mahasiswa untuk secara oral begitu dia apa menyatakan apa yang dia pikirkan. Karena banyak mahasiswa yang sulit menyampaikan pengetahuan pikirannya itu secara tertulis gitu ya. Sementara Bapak Ibu menguji mereka secara tertulis gitu. Nah, itu perlu suatu saat Bapak Ibu kasih kesempatan bagaimana dia menyampaikan secara oral. Ya, banyak mahasiswa yang tidak bisa mengatakan apa yang dia ketahui, tetapi dia bisa mengerjakan apa yang dia ketahui. Ya, ya seperti itu kira-kira. Oke,
Itu adalah sharing yang menarik dari Bu Eki, mungkin dari Bu Widiat Mini. Nah, ini dari mana ini Bu Widiat Mini ini? Perguruan tingginya enggak kelihatan ya? Oh iya, oh Pak belum saya rename ya. Ya, Oke, nggak selamat. apa-apa Bu. em, Disampaikan ya, aja. oke, selamat siang Pak Samsul. Iya, selamat Oke, siang Bu. kebetulan saya satu institusi dengan Bu Eki, tapi kami Oh berbeda iya, dari Stikes prodi ya. saja Pak. Kebetulan saya di, ya Stikes mitra apa itu betul Bu? Pak, mitra keluarga Pak. Oh, mitra keluarga. Ya, Stikes. Oke. Oke, kebetulan kami satu institusi, namun berbeda prodi gitu ya Pak. Kalau Bu Eki Hmm, tadi dari prodi farmasi, saya kebetulan dari keperawatan. Nah, mm-mm. mungkin uniknya di keperawatan ini karena mahasiswanya itu banyak ya Pak. Kebetulan kalau di tingkat satu itu saya punya 3 kelas, di tingkat dua itu saya ada 2 kelas gitu. Jadi Ya, ya. berbagai berbagai macam karakteristik mahasiswa itu beda-beda. Oke, Ya, saya ambil contoh satu di tingkat satu saya punya 3 kelas, karakteristik mereka di ketiga kelasnya itu berbeda-beda Pak. Memang memahami mahasiswa itu butuh effort juga ya Pak ya, apalagi mereka ini mm-mm. kan kalangan Gen Z sekarang Pak dengan berbagai macam kelakuan Ya. mereka yang unik-unik gitu menurut saya ya. Karena kebetulan mungkin saya sama Bu Eki baru masuk 2 semester ini Pak menjadi dosen karena sebelumnya saya ada di praktisi di rumah sakit gitu, jadi Iya, beralih iya. ke beralih ke pendidikan gitu. Nah, kalau sedikit sharing, kalau dari ketiga kelas saya ini karakteristiknya beda-beda Pak. Contoh di satu kelas kita sebut saja ABC gitu ya Pak ya. Kalau di A itu anak-anaknya itu cukup aktif. Jadi saya kalau masuk kelas mereka itu effortnya itu semangat gitu Pak. Karena mereka tuh Mm-mm. tergolong anak-anak yang aktif dan pintar-pintar gitu. Mm-mm. Jadi butuh butuh tenaga ekstra yang memang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan mereka juga bikin saya terkejut gitu Pak ya. Tapi dalam arti Iya. konteks pembelajaran kita gitu. Nah, beda halnya kalau di kelas B, mereka cenderung pasif dan ya maunya, oke ada yang mau tanya, ya gitu Pak. Jadi eh, sangat berbanding terbalik dengan kelas yang ini. Iya. Nah, kalau di kelas C ini dia pertengahan Pak. Jadi Ya. ya ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Nah, itu dari situ saja saya udah sebelum masuk kelas pasti saya putar otak. Oh, kalau saya masuk di kelas A ini berarti saya harus menyiapkan yang eh, tenaga yang ekstra dan oh Mm-mm. kira-kira mereka akan bertanya apa ya. Kalau di kelas B itu saya makin putar otak lagi Pak, gimana caranya menghidupkan kelas karena mereka cenderung pasif gitu. Mm-mm. Jadi kayak semangat belajarnya tuh agak sedikit kurang. Nah, kebetulan juga Mm-mm. karena saya spesifikasi keilmuan saya adalah keperawatan jiwa gitu ya Pak ya. Jadi kadang anak-anak itu senangnya itu sharing dan lebih banyak mengeluh tentang eh, stres belajar gitu-gitu Pak. Mm-mm. Dengan tugas banyak, even itu di mata kuliah saya atau di mata kuliah ibu-ibu yang Iya. lain gitu ya Pak ya. Mereka pasti cenderung, Bu, kenapa sih Bu tugasnya banyak? Kenapa sih Bu harus Mm-mm. praktikum ini, praktikum itu? Satu belum selesai, ada lagi gitu Pak. Jadi cenderung mereka sekarang itu fenomena yang saya lihat itu mereka beban stres belajarnya tuh tinggi gitu Pak. Padahal Mm-mm. kita buat maksudnya sebisa mungkin itu mempermudah mahasiswa, tapi tetap saja Mm-mm. mereka mindset mereka itu kuliah itu capek gitu. Bahkan Mm-mm. ada yang kadang-kadang menemui saya gitu di luar kelas atau Iya. sesudah kelas itu, Iya. Bu, saya mau nyerah aja deh Bu. Capek ya Bu jadi perawat ya Bu, gitu-gitu Pak. Itu Iya, ada iya. dan unik-unik gitu Pak mereka. Jadi ada aja yang mereka katakan, yang mereka ceritakan gitu. Even itu Iya. sudah berada di luar kelas aja masih mencari-cari dan Bu mau curhat boleh nggak Bu gitu Pak, tapi ya tetap lingkupnya adalah mereka capek belajar gitu Pak. Mm-mm. Itu sih Pak Mm-mm. kalau sharing Iya, dari saya iya. ya. Iya. Ya, Bu. Ya, memang kita sering menghadapi kelas-kelas yang berbeda karakternya, ya, lalu apa namanya tingkat eh, apa pemahaman terhadap mengapa dia harus belajar di mata kuliah itu juga berbeda, begitu. Dan kita tidak selalu mendapatkan kelas-kelas yang sesuai dengan yang akan kita pikirkan, gitu ya. Baik, ini case yang menarik ini ya dari Bu Widiat Mini ini. Saya ingin
mengundang ini pendapat Pak Kombang Hananto ini. Ya, ya. Nah, silakan Pak Kombang ini. Barangkali Bapak punya pendapat terkait dengan situasi itu atau terkait dengan yang lain atau Bapak punya pengalaman. Monggo silakan. Baik, Ya. terima kasih Pak Mm-mm. Samsul. Saya itu eh, apa ya cenderung untuk memandang orang itu positif gitu. Jadi saya Ya, ya. apa ya mengikuti atau terpengaruh oleh psikologi positif ya oleh si Soleiman kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, iya Pak. Nah, psikologi positif. Jadi setiap orang itu sebetulnya baik gitu ya Pak ya. Setiap orang Mm-mm. itu Ya. punya potensi sebetulnya ya. Semua orang punya Mm-mm. nanti punya peran gitu loh. Jadi ya kalau misalnya di kelas ada yang mungkin ngantuk sekali ya. Mungkin kalau di tempat saya kan berbeda ya Pak. Di tempat saya itu ada yang mungkin semalaman dia bekerja gitu loh Pak. Jadi dia sudah magang, kemudian semalaman magang, kemudian pagi harus ikut kelas itu kan saya tidak bisa memaksa dia melek selama kuliah saya, mata kuliah Ya, saya kan gitu. ya. Jadi ya kalau dia mungkin tertidur sambil kiar-kiar gitu ya saya biarkan saja kan. Artinya selama dia tidak mengganggu yang lain, misalnya kalau tidur kemudian ngorok gerak-gerak kan ya sudah mengganggu itu ya. Jadi, Ya. jadi aturannya sebetulnya sudah ada ya kalau di kelas kan nggak boleh tidur ya. Tapi kenyataannya begitu Pak. Kenyataannya memang ada keadaan-keadaan di mana kita harus membiarkan apa sesuatu yang sebetulnya tidak boleh ya. Begitu kan ya Pak ya. Ya. Kemudian ya tadi karena saya selalu mengikuti tadi prinsipnya Suleiman bahwa semua itu punya peran, semua adalah punya potensi. Jadi ya eh, semua saya tadi ya saya rangkul. Kemudian kalau soal materi sebetulnya saya katakan materi itu bisa kalian dapatkan dari mana saja, tidak harus dari saya kan begitu. Mm. Jadi kalau Ya. soal materi sangat gampang ya. Tapi yang penting adalah ini karakter gitu ya Pak ya. Nah, ini yang susah didapatkan dari mungkin dari gadget, mungkin dari mana? Dari Mm. internet gitu ya. Kalau Mm. soal karakter kan kita harus paling tidak mengikuti seseorang atau ada role-nya gitu nggih. Nggih. Jadi Ya. kalau di tempat saya begitu Pak. Di tempat saya itu mahasiswanya beragam, mungkin dari ada yang sambil bekerja, ada yang sambil magang, ada yang apa disambi segala macam, dia sambil nyari uang dan sebagainya gitu kan. Jadi Mm. pengalamannya sebenarnya unik gitu ya Pak di tempat kami ini. Jadi eh, tidak mungkin kita mengikuti aturan baku untuk semua pembelajaran gitu loh Pak Arifin. Mm. Jadi kita kadang melanggar aturan itu. Jadi eh, Mm. itu bagaimana kalau menurut Pak Samsul? Malah saya kembalikan ke pertanyaannya, kembalikan ke Ya. Pak Samsul ini. Ya. Baik Pak Kumbang Hananto. Ini Ya. strip pram Saya itu dari apa Stipram ini? Pak, dari Sekolah Tinggi Pariwisata di Yogyakarta Pak. Oh iya iya Pak. Ya, Wah ini saya mesti harus tanya ini. Bagaimana Jogja ini pariwisatanya kok terus berkembang Nah, ini? kalau Ya Jogja semua hal kok jadi tempat pariwisata ini kalau di Jogja ini. betul Pak. Jogja ini sekarang jadi Ya, primadona karena mungkin iya, orang mau ke Bali kejauhan jadi lebih iya. mahal kan Pak. Nah, mending ke Iya. Jogja kan gitu maksudnya gitu Ya, Pak. masa wong kopi di News sama sama areng aja jadi tempat Nah, wisata. Gitu. Padahal kalau di Surabaya ini kopi kejatuhan areng dibuang, malah Pak. dibuang ya Pak. Kalau di sini malah Nah, dijual. kalau di Nah, Jogja jadi tempat wisata kuliner ini. nah, itu betul Menarik Pak. ini. Saya juga heran itu Pak. Ini kopi dikasih areng kok malah dibeli ya itu. Iya, kok malah apa penggemarnya banyak bahkan dari berbagai kota ini ya. Nah, Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi eh, memang kita sebagai dosen memang sebaiknya seperti yang Pak Kumbang dan Bu Heri sampaikan tadi, situasinya memang bisa bermacam-macam. Tetapi Bapak Ibu sebagai dosen memang sebaiknya kita meletakkan
apa cara berpikir kita secara positif ya. Jadi saya punya apa ya, punya apa ini? Nah, ini. Nah, ini dia. Ya, ya hindari sekuat-kuatnya berpikir negatif tentang mahasiswa kita gitu ya. Itu karena kalau kita berpikir negatif terhadap mahasiswa kita, ya, ya kita akan setiap saat itu menjadi berat dalam menjalankan tugas sebagai dosen, ya. Eh, karena memang berpikir negatif itu buahnya ya akan menjadi kebiasaan terus berpikir negatif begitu. Jadi misalnya sebagai contoh, ya saya banyak diundang oleh perguruan tinggi swasta. Dia selalu mengatakan Pak Samsul, mahasiswa saya itu beda dengan mahasiswanya Pak Samsul yang dari PTN. Ya kalau mahasiswa saya itu kan mahasiswa yang kemampuannya sudah dari saringan kesekian, mungkin saringan kelima dan lain-lain gitu ya. Jadi mahasiswa saya ini adalah mahasiswa yang sulit, mahasiswa yang bla bla bla. Jadi melihat mahasiswanya itu dengan cara yang negatif, Bapak Ibu. Dan itu akan kebawa terus nanti. Setiap kali dia gagal menjalankan tugas pengampuan mata kuliah, selalu mengambil alasan pikiran negatif tadi. Oh ya, memang mahasiswa saya adalah mahasiswa yang kualitasnya bla 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 gini. Jadi dia memaafkan dirinya sendiri dengan meletakkan cara berpikir negatif pada mahasiswa. Saya kira ini tidak sehat pendidikan semacam ini, Bapak Ibu ya. Dan ini tidak hanya terjadi di PTS, bisa juga terjadi di PTN-PTN. Ya, saya begitu banyak melihat apa proses pendidikan yang meletakkan pikiran negatif itu di dalam setiap proses pembelajaran di mata kuliah, dan itu terjadi di PTN juga gitu ya. Ya banyak dosen mengeluh soal ini. Nah, daripada begitu ya Bapak Ibu akan lebih baik kalau Bapak Ibu ya sudahlah bagaimana di dalam proses pembelajaran itu Bapak Ibu berusaha ya ini Bapak Ibu berusaha ini. Nah, kalau mahasiswa itu diajar oleh Bapak Ibu merasa sulit, ya tadi saya sampaikan kan, makin banyak yang kita katakan, makin banyak yang dia lupakan. Ya, bahkan dia mengerti saja tidak, jangan lagi melupakan ya Bapak Ibu ya. Makin banyak yang kita katakan, dia makin banyak yang dia tidak mengerti ya. Bukan dilupakan tapi makin banyak yang dia tidak mengerti. Oleh karena itu ya seperti yang disampaikan Ibu tadi, ya ya sudah disuruh mengerjakan sesuatu lalu disuruh menjelaskan secara oral ya. Karena makin banyak yang dia kerjakan, lalu dia bisa sampaikan karena dikerjakan oleh dia sendiri. Nah, makin banyak yang dia ingat ya karena itu sudah dikerjakan sama dia. Lalu makin banyak yang dia selesaikan dari pekerjaan itu, makin membuat dia percaya diri ya. Oh, ternyata saya bisa walaupun sederhana, nanti ditingkatkan lagi apa yang harus dikerjakan gitu ya. Baik itu soal materi teori maupun soal materi praktek bisa dicoba Bapak Ibu ya. Ya bisa dicoba untuk mengerjakan sesuatu. Lalu makin kuat percaya dirinya karena dia tadi bisa mengerjakan soal-soal atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil yang makin lama makin meningkat tingkat kesulitannya, tapi dia tetap bisa mengerjakannya, makin termotivasi dia belajar lebih dalam, deep learning ya. Prinsip deep learning kan itu Bapak Ibu. Ya, prinsipnya yang sekarang lagi ramai dibicarakan orang tentang metode pembelajaran deep learning kan itu ya, empat prinsip ini. Oleh karena itu perlu Bapak Ibu ketahui ada satu penelitian, walaupun penelitian ini lama, yang dilakukan oleh Edgar Dill. Nah, itu dia meneliti bahwasannya pembelajaran itu ya makin ke bawah, ya, mari dari atas, mulai dari reading, hearing sampai dengan doing the real thing itu makin ke bawah itu pembelajaran itu makin menjadi aktif, ya. Jadi kalau dia belajar di kelas dengan hanya mendengarkan dosen mengajar, itu nyantolnya hanya 10% ini Bapak Ibu ya. Tetapi kalau dia nanti sambil mendengar, sambil melihat barangnya, baik barangnya itu dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video, itu bisa meningkat sampai 30%. Lalu kalau dia nanti melihat barangnya, ya melihat pameran dan lain sebagainya, apalagi dia bisa berpartisipasi melihat pameran dan berdiskusi di situ, ya diajak ke lab atau diajak ke pameran-pameran di luar, lalu di situ sambil diskusi dengan dosennya, itu bisa meningkatkan kemampuan mengingatnya sampai 70%.
Nah, apalagi kalau dia mengerjakannya, ya. Jadi learning by doing. Nah, itu ada yang begitu kan? Ada belajar learning by doing, belajar sambil bekerja. Itu maksudnya supaya bisa meningkatkan kemampuan mengingat sampai 90%, supaya mengesankan proses belajar itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, eh, tadi yang UNESCO itu tadi learning to know, to do, to be itu harapannya itu nanti menjadi kompetensi ini, kompetensi ya. Nah, kalau seseorang sudah menguasai kompetensi dalam bidang pekerjaannya, bisa jadi kompetensi ini menjadi karakternya dia itu. Setiap gerak itu adalah sangat indah gitu ya. Misalnya kalau di prodi-prodi seni pertunjukan, setiap goresannya di atas cawan itu menjadi obat yang sangat presisi dengan resepnya. Itu kalau di farmasi kan gitu ya. Jadi dia menggerakkan apa namanya tangannya itu begitu presisi sehingga komposisinya itu menjadi sangat baik begitu. Nah, itu harapannya kan seperti itu, banyak dilatih begitu. Jangan berhenti di sini, lenting tuno. Karena kesulitan pertama itu di learning to know ini, Bapak. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sulit di sini, segera gerakkan sebagian menjadi learning to do, sebagian dikerjakan. Begitu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskusi kita ini, Bapak Ibu. Lalu ini waktunya masih ada ya, Bu Ira, sampai Masih 10 menit masih lagi ya. jam 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Lalu pertanyaan ini. Nah, sekarang saya geser pertanyaannya ini. Ya, bagaimana ini Bapak Ibu untuk mengatasi kelas kita yang mahasiswa itu sulit bertanya dan sulit menjawab pertanyaan. Nah, disuruh bertanya juga sulit, ya. Lalu dikasih pertanyaan, jawabnya juga sulit ini. Ya, bagaimana cara ngatasinya ini? Eh, ya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu saja, ya. Eh, Barangkali Bapak Ibu punya pengalaman ini. Bagaimana Bu Nabila punya pengalaman atau tidak ini? Pasti kalau lihat aktifnya Ibu kemarin waktu di kelas apa teori belajar dengan banyak pertanyaan, mungkin Ibu punya pengalaman ya. Silakan Bu Hurin, Bu Bu Hurin Nabila ini pertanyaan saya tadi bagaimana ini mengaktifkan mahasiswa yang sulit bertanya ya dan juga sulit menjawab atas pertanyaan. Kalau kita kasih pertanyaan juga sulit ini jawab. Ya. Bagaimana? Ibu punya pengalaman? Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Bu. Em, eh, Kalau dari pengalaman saya kan saya mengajar itu baru 2 semester, jadi ya Oh ya, eh, ya, ada dari semester. segi pengalaman ada, tapi ya masih banyak hal yang lebih berpengalaman daripada saya. Iya, ya. Kemudian pertanyaannya itu bagaimana caranya jika mahasiswa mengaktifkan kelas pada saat eh, Iya. mahasiswa itu pasif ya. Mm-mm. Eh, Ya. Silakan, Bu. Jika mahasiswa itu cenderung tidak aktif, biasanya akan saya berikan eh, apa kuis insidental begitu Pak. Jadi Ya. apa pertanyaan-pertanyaan spontan gitu apa terus saya Mm-mm. tunjuk apa kalau misalkan nggak ada yang mau Mm-mm. menjawab, biasanya saya tunjuk pakai daftar absen begitu. Seperti ini ya, Bu ya. Saya menunjuk Bapak Ibu ini ya. Mohon maaf ya. Iya, iya kurang lebih seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Hmm. Ya. Ya, itu salah satu cara ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya cara yang lain nih, selain menunjuk mahasiswa ini. Bagaimana supaya mahasiswa ini menjadi aktif bertanya gitu ya. Bu siapa ya ini Bu ini Bu atau Bapak ya. Pak Yan Huang ini, Pak Yan Huang ini dari mana ya? Pak Yan Huang. Ya, Pak, izin Pak, saya dari Fakultas Kedokteran, Pak, dari UPH di Tangerang, Pak. Oh, UPH ya, ya, UPH. Universitas Pelita Harapan ya, UPH ya.
Ya, monggo silakan Pak Yan Huang, barangkali Bapak punya pengalaman ini. Ya, ya, Izin Pak, mana kalau ini? saya sih Ya. pengalamannya mungkin masih sedikit ya Pak. Tapi Mm-mm. kalau saya sih biasanya kalau untuk mahasiswa yang seperti itu saya ada berikan tugas-tugas Pak. Jadi Mm-mm. supaya nanti mereka setelah mencoba untuk mencoba menulis, Mm-mm. Mm-mm. mencoba mengerjakan, mereka ada kesulitan, baru mereka akhirnya akan bertanya. Mm-mm. Ya, menurut Bapak, apakah mahasiswa tidak bertanya itu memang tidak punya pertanyaan, Hmm, ataukah memang mereka kesulitan bertanya? Kadang mereka sama sekali ya memang nggak mengerti materi bisa, atau mereka Hmm. memang kadang ada yang memang sudah mengerti, jadi mereka apalagi dengan sekolah di kedokteran banyak sekali metode pembelajaran mandiri Pak saat ini. Jadi kadang ada yang sekali pintar memang pintar sekali, kadang bisa lebih pintar dari dosennya. Mm-mm. Mm-mm. Kadang memang mereka Ya, tidak bertanya karena memang sudah mengerti. iya, ya. Mm-mm. eh Ya bisa jadi begitu karena memang dia sudah melampaui apa yang dia pelajari, maka dia menjadi malas untuk bertanya karena menurut dia pertanyaan itu tidak ada gunanya buat dia karena sudah mengerti segala sesuatunya begitu ya. Lalu kalau seperti itu kira-kira bagaimana kalau pertanyaan dirubah dengan bapak yang bertanya ini supaya dia menjawab gitu. Nah, ya. Nah, pada saat Bapak Ibu tahu atau Pak Yan Huang tahu bahwasanya kelas ini anaknya sudah pinter-pinter ini ya. Nah, lalu dibalik sekarang Bapak yang bertanya jadi kepada mahasiswa, apakah saudara sudah mempelajari tentang anatomi ini? Anatomi ini yang saudara pelajari bagian yang mana? Nah, lalu Bapak terus sampai pada batas tertentu Bapak tanya. Lalu apa responnya dia, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kalau nanti ada waktu ya, tidak tahu di Netflix atau di mana itu masih ada filmnya ini Mona Lisa Smile judulnya. Judulnya adalah Mona Lisa Smile. Nah, di Mona Lisa Smile itu Bapak Ibu ada seorang guru yang hebat ya, Eh, di mana dia selalu berprestasi di sekolahnya. Nah, suatu saat dia ditugaskan ngajar di salah satu distrik begitu, yang kebetulan anaknya jenius-jenius ini, pinter-pinter ini, ya, pinter-pinter. Jadi setiap apa yang disampaikan materi itu eh, tidak ada satupun mahasiswa yang apa namanya yang tertarik gitu ya, tertarik. Dan kalau disuruh bertanya, dia selalu bertanya, apakah hanya ini materinya? Apakah tidak ada materi yang lain? Gitu ya. Lalu dosennya bertanya, apakah kalian sudah tahu ini? Ya, saya tahu. Gambar itu kan di tempat ini, di buku halaman ini dan ini. Ya. Lalu kalau yang ini, kalian tahu di mana? Ya, saya tahu membaca di buku ini, di tempat ini dan ini ya. Jadi semua materi yang diberikan oleh dosen itu sudah dikuasai oleh mahasiswanya. Sehingga dia bilang, ya sudah kalau cuman ini saja yang kalian sampaikan, ya maksudnya gurunya sampaikan itu, bagaimana kalau saya izin untuk keluar dari kelas ini? Karena saya ada undangan pesta ini, teman saya lagi ada acara pesta, dia meninggalkan kelasnya. Ya, karena sudah tidak menarik lagi apa yang disampaikan dosen. Lalu si guru yang hebat ini tadi berpikir apa ya yang harus saya berikan. Nah, dia mencari hal-hal yang ada di dunia nyata. Ya, tidak tidak hanya dia mencari materi-materi yang ada di buku. Karena dia tahu murid-muridnya itu tadi sudah sangat menguasai literatur sekian banyak gitu ya. Nah, dari eh, yang dia temukan, ya kebetulan ini pelajarannya tentang seni dan sejarah ya. Artefak di sepanjang jalan yang dia temukan, dia foto, ya, dia foto lalu dia sampaikan di dalam kuliah. Nah, pada saat itulah Sudah semua ada yang datang, Kak. mahasiswa akan mempelototi materi kuliah ini karena dia belum pernah tahu apa yang diberikan oleh dosennya ini, membuat dia menjadi penasaran gitu ya. Dan banyak pertanyaan, nah, diskusinya jadi berkembang. Ya. Nah, itu Oh, Pak itu lagi. Ian Huang, caranya begitu. Kalau Bapak menghadapi mahasiswa yang pintar-pintar itu, Bapak beri materi yang jangan biasa-biasa, yang hanya bersumber dari literatur. Bisa jadi mereka sudah sangat menguasai. Coba dikasih case-case yang kira-kira mahasiswa itu apa namanya belum pernah tahu tentang case itu, ya dan membuat dia penasaran untuk belajar gitu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu menonton film Mona Lisa Smile. Nah, itu sangat baik untuk mengatasi anak-anak yang pintar seperti yang Pak Yan Huang sampaikan tadi ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang
apa namanya yang biasa-biasa saja dan anak-anak yang terlambat belajar gitu ya. Eh, Bagaimana ini membangkitkan supaya dia mau bertanya karena bertanya itu sebagai indikator rasa dia ingin tahu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ya di setiap kesempatan perkuliahan sulit untuk membangkitkan rasa ingin tahu dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini barangkali sebagai indikator bahwasanya kita ini sudah sebentar lagi akan digantikan oleh AI, ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus mikir-mikir ini. Terus jadi dosen atau tidak? Ya bisa jadi nanti Bapak Ibu sudah oleh perguruan tinggi Bapak Ibu akan dikurangi dosennya karena bisa digantikan pakai AI ya. Karena Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi atau kita sudah tidak bisa lagi, tidak mampu lagi memotivasi mahasiswa belajar ya agar dia mau belajar. Yang bisa kita lakukan hanya mengajar saja. Kalau hanya mengajar saja, maka hari ini fungsi kita sudah digantikan oleh AI, ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak percaya, silakan Bapak Ibu uji nanti di kelas ya. Bapak Ibu nanti kasih pertanyaan, maksudnya, maksud saya gini, nanti Bapak Ibu kalau menerima pertanyaan dari mahasiswa tentang apa yang Bapak Ibu ajarkan, tolong Bapak Ibu jawab dengan sekuat-kuat Bapak Ibu menjawab seoptimal Bapak Ibu menjawab. Nah, setiap kali ada mahasiswa yang bertanya, Bapak Ibu berusahalah seoptimal menjawab. Lalu pertanyaan mahasiswa itu Bapak Ibu catat dan tanyakan ke DeepSeek, ke, ke ChatGPT atau yang lainnya. Ya, saya mengalami seperti ini, Bapak Ibu. Ternyata jawaban AI jauh lebih lengkap daripada jawaban saya. Ya, artinya, Bapak Ibu, artinya kalau kita ngajarannya basisnya knowledge saja, kita sudah tergantikan oleh apa namanya, oleh generatif AI ini, ya oleh AI ini. Jadi Bapak Ibu harus mulai menggeser ini Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu tidak hanya sekedar mengajar, tetapi menjadi inspirator buat mahasiswa dan bagaimana caranya menyebabkan mahasiswa mau belajar. Saya kira begitu akhir sesi ini karena jamnya sudah kelewatan 1 menit ini di laptop saya. Semoga Bapak Ibu terinspirasi dengan materi ini, ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Dan saya Pak yakin, Samsul. ya Bapak Ibu akan apa menjadi dosen yang profesional dengan pengalaman Amin. Ibu di kelas ya. Selamat melanjutkan pelatihan pekerja AA ya. Oke, Saya terima kasih yakin Pak Samsul. Bapak Ibu akan bisa menikmati materi-materi yang disajikan oleh tim pekerja AA Dirpaip ITS ini yang dimotori oleh Pak Suyanto dan Bu Ira ini. Saya kembalikan ke Pak Suyanto dan Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.